Anu wae nyantai wae. Nyantai. Kayak kesel. Ayo, wes. Ya. Ini tujuan wae Mas, Mas. Ya. Sing penting 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Asik. Ini kita pelan-pelan aja. Style 40 aja ini. Style kendo. Setelah 40 rollingannya lho apik lho kaya ketimpangannya ya. Heeh. Kita sangat berbeda. Wingi soalnya aku ra ono time, dadi wong kono wong limo do gontan-ganten, aku ra ganten dhewe. Aku tetep blodol ya untuk motor niku wis arep Pak Anto Tiger lho. Pak Anto Tiger ki ya ngono. Bahasan welo aku ki dhek mundur. Baru kita tak nyarep dulu tak gandul aku baru. Ya ayo gandul. Ganti tak tambah ilang. Kene banyak ngarepe Mas gandul sih. Ah. Yo. Wih. Ketemu lagi dengan kami teman-teman. Ini peleton Jumat Brodol ya. Ini baru warming up. Jadi dari rumahnya Mas Yoyo, kemudian kita ke Jalan Pleret Jejeran ini. Ini paling depan Birozak dan belakangnya Mbah Solo, belakangnya lagi saya. Belakang saya ada Mas Budi, kemudian ada Mas Yoyo dan kawan-kawan di belakang. Kurang lebih ada 10 orang. Kemudian 2 Jumat yang lalu itu Mas Bogi sama Mas Amar itu ikut. Tapi hari ini mungkin karena capek ya, mereka berdua tidak ikut, diganti sama Mas Hirma ini. Nah, Mas Hirma ini nggak tahu nanti dia sampai mana ya. Yang pasti dia udah mau habis-habisan hari ini. Sudah pakai trainer juga kemarin. Karena di Rabu kemarin dia hancur ya. Nah ini masih dipimpin peleton sama Birozak warming up sampai di perempatan Jejeran. Rencana awal kita akan santai-santai nih ya, tapi malah Birozak sama Mbak Solo ninggal. Ini saya sama Mas Budi nih belakang, Mbak Solo sama Birozak malah terus ke depan. Ini Rano Mamar paling angel meneh nih. Enggak nih kom ning ya. Heeh. Jadi kan ada aku nih. Kayak jadi dia kan ada beli HP ya. Asik ya. Kalau bandernya kena balik ke sini ya, sini kan tambah Dia tambah. Bisa selisih 30 detikan paling enggak? Saka sing wektu sing wingi. Heeh. Kalau di sini kan 460 ning komane kalian. Komane ya? 22 mana iki? 430 ya muncul ya. Muncul ya? 60 lipat deh. Oh ya, sak menitan ya. Mas jadi kan kata sekitar 2 karo ini pasti biasa. Jalan dronjong rawani deh. Oh, omen ibu tak deh. Nah, bisate soalnya kan anu toh nyilih toh. Lebar. Heeh. Ah, Jawa. Macet iki. Macet wis. Ini setelah 30 detik kurang lebih tertinggal oleh Birozak dan Mbah Solo, kita coba untuk ngejar depan. Rencananya santai-santai, tapi kok depan malah udah gas duluan nih. Dan karena tertutup lampu merah tadi, kita terlampau santai-santai aja.
Jadi ya seperti ini ya, kita tertinggal jauh. Udah nggak kelihatan ini depan. 2 orang depan, Mbah Solo sama Birozak. Saya ini yang narik ini di belakang. Ada Mas Budi di belakang saya. Kita coba untuk naikin speed dulu di 40, coba sampai nggak ini 40. Cadence-nya di 73 ya teman-teman. Itu cadence atau bukan ya itu? Waduh, nggak kelihatan itu. Cadence kalau nggak salah. Sebelah kanannya itu. Jelas ini speednya ini 44. Ini kita coba untuk ngejar depan Birozak dan Mbah Solo. Kita coba terus 43. Ini masih kurang lebih baru berapa kilo ini, 5 kilo mungkin ya, dari warming up tadi tempatnya Mas Yoyo sampai tempat ini kurang lebih 5 kiloan, atau dari segmen awal Kali Gadok itu baru mendapat 1 kilo lebih, hampir 2 kilo ya. Nah ini saya mode pengejaran, terus saya yang narik ini, Mas Budi nggak gantian ini. Nah ini mungkin saya bentar lagi habis ini kalau nggak ada yang ganti nih. Cuman depan sebenarnya udah kelihatan, itu depan tipis banget, depan itu kelihatan. Dan ya sampai sini jadi macet lagi nih, rame lagi ya. Pulang kerja ini di agak rame ya, 4:30 kurang lebih. Ini baru dapat kurang lebih 6 kilo. Ini saya masih coba untuk mengejar depan, pelan-pelan kita coba kejar depan. Speednya turun karena memang macet. Dan coba kita naikkan lagi. Ini sudah sampai di Rumah Sakit Nur Hidayah, Jalan Imogiri Timur. Ini asik banget teman-teman. Anginnya juga membantu sedikit ya, tidak terlalu rame. Nah ini Mas Budi langsung coba meninggalkan saya ini. Nah ini Mas Irma ini asik ini. Ini jagoan saya sebenarnya, Mas Irma ini, untuk ngalahin Mas Muammar. Cuman kemarin hari Rabu itu dia terlalu sombong lah, jadi kewer dia di belakang saya. Gak apa-apa, ini Mas Irma sama Mas Budi ini yang narik, Mas Budi ini 45 ini, mantap. Mas Budi mungkin 46 itu. Coba terus, udah sampai lapangan Bang Songo Blawong ya. Masik ini, saya mulai ketinggal ini, aduh habis saya soalnya, karena memang tadi saya kelamaan narik, udah bisa minta ganti tak, gak diganti-ganti. Nah ini speednya mantap sekali nih, 44, depan ke 45 ini, 45, 46. Ini belakang itu sebenarnya masih banyak orang, ada Mas Yoyo, ada Mas Dwi Bakmi, ada banyak lah belakang. Ini saya udah ketinggalan ini, aduh habis saya telat untuk nempel peloton depan, nempel Mas Budi sama Mas Irma. Tapi tidak apa-apa, ini saya coba main pace saja, saya coba di 40 aja. Capek ya saatnya habis kerja ya teman-teman. Terus untuk gas-gasan itu agak sulit memang. Fisiknya sudah mulai menurun, konsentrasi juga menurun. Nah ini saya malah disalip sama Mas Panji Petualang ini, aduh. Padahal dia nggak pakai sepatu klit, aduh, bawah saya turun ini, hancur ini.
Dia nggak pakai klit aja ninggalin saya ini. Aduh, tapi nggak apa-apa karena samain pace saya aja. Hari ini kurang fit saya, jadi performanya nggak seperti biasa. Walaupun biasanya juga saya ambiar gitu, tapi ini performanya lebih ambiar dari biasanya. Ini Firuzak udah ketangkep ini. Nah, ternyata dia nungguin sampai di jembatan Karangsemut. Namun di sini saya mulai naik lagi ya teman-teman. Dapat momentum di sini, saya nyelip Mas Panji, Firuzak, Mbah Solo, Mas Yoyo, Mas Putih, dan Mas Irma ini. Saya jadi di depan ini. Wah, berat ini. Depan itu kalau nggak kuat mental ya nanti kalau habis ketinggal ini pasti. Ini saya ada di depan. Ini mulai dari pertigaan Bukir Sari ini. Kita mulai pelan. Nah, di samping ada mobil ini. Dan mobil memberikan apa-apa untuk saya untuk ke depan ya. Ini saya coba tarik ke depan. Asik, ini saya ada di depan. Asik banget. Nah, ini sudah mau arah Bukir Sari ya. Ini saya masih di depan. Saya tahan speed di 36, 37. Belum kena angin ini, belum kena angin. Nanti kalau kena angin udah mulai turun ini. Nah, di sini udah mulai kena angin samping ini teman-teman. Angin pegunungan ya, pegunungan Mangunan ya. Jadi agak berat di sini. Saya narik terus ini, saya coba tahan di 36. Belakang itu, aduh, belakang ini nggak mau ada yang ganti nih. Saya masih depan terus dari tadi. Ini kira-kira di kilometer. Wah, ini Mas Yoyo malah ngegas. Kayak gitu susah itu, susah. Andalannya angel. Saya tadi seharusnya ya, ketika seperti ini Mas Yoyo itu harusnya dia gantian sama saya, bukan malah ninggalin itu. Wah, dia drifting sama mobil. Tidak apa-apa, kita coba pelan-pelan aja ngejar Mas Yoyo. Ini saya dapat momentum, anginnya lumayan. Saya tahan di 37, 36. Cuman ini agak nikung ya, jadi speednya kita turunkan. Ini Firuzak mulai masuk. Enak itu sepeda karbon itu karena sepeda karbon itu paling enak ya. Ini Mas Yoyo udah ketangkep lagi dia. Salah strategi ya. Wah, ini dia udah main off saddle. Mas Yoyo pakai 103 itu dis dengan sepatu tanpa klit ya, ngeri. Speednya bisa gas-gasan. Nempel Firuzak ini, kita coba untuk nempel Mas Yoyo dan Firuzak di depan. Ini speednya turun ini karena anginnya lumayan dari samping. Ini Dirian ini ngapain dia? Duh, ini sama istrinya ya. Ini kita coba untuk nempel ya. Ini Mas Budi mulai naik, terus saya coba untuk bisa naik. Ini Mas Irma di mana ini ya? Dari tadi cuman kesetting sekali. Mana ini Mas Irma? Nggak mau naik, nggak ada ya. Kita cuman tinggal berempat ini. Saya, Mas Budi, Mas Yoyo, dan depannya Firuzak. Speednya ditahan di 36. Ini bisa nangkep depan nih, alhamdulillah ini. Biasanya nggak bisa nangkep karena anginnya terlalu kencang. Ini dia asik ini tarikannya Firuzak. Ini udah sampai di Bukir Sari ya teman-teman. Kira-kira ini sudah hampir 10 lebih ya, 10 sampai 12 km. Nah, ini Mas Budi mulai narik, gantian narik. Saya di belakang aja. Saya coba untuk nahan pace-nya Mas Budi itu segitu ya wes. Saya coba tahan.
di belakangnya Mas Budi aja. Harusnya ini enak, ini di belakang terus tuh enak, tapi nggak tahu Mas Budi kuatnya berapa ini. Baru 10 detik yang lalu ya dia tarik. Speednya ditahan di 40 ini, agak turun memang. Kontur jalan agak turun, jadi speed bisa naik. Nih sudah 20 detik. Terus saya coba untuk di belakangnya Mas Budi aja, nggak habis. Asik ini Mas Budi ya, minta ganti ini udah minta ganti, itu udah ingok-ingok di belakang, itu udah minta ganti, tapi nggak mau saya ganti dulu biar dia ngerasakan 1 kilo harusnya nariknya. Terus ini sudah 30 detik yang lalu ya Mas Budi narik, mantap. Yuk 1 menit coba, udah minta ganti dia, aduh nasib ini saya ini yang ganti. Coba saya tambah di 36 km per jam, ini di kilometer 14 kurang lebih. Asik. Terus ini agak naik, nah speednya makanya turun. Elevasi ini naik ini, gradiennya 1-2% naik ini. Nah ini sudah sampai di area pengrajin wayang ya teman-teman. Ini ada di sini wayang kulit ya, wayang Jawa itu ada di sini, daerah Pocong, Wogersari, dan sentra batik juga di sini. Daerah sini itu sentra batik, kerajinan batik dan kerajinan wayang ya, menatah wayang kulit tentunya. Nah ini saya masih di depan, saya coba dapatkan momentum karena ini rolling. Nanjaknya kita coba di 35, terus kita tahan 37-38, turun. Ini sudah 21 menit teman-teman perjalanan yang kita lewati ya. Nah di sini saya sudah narik hampir 1 menit lebih, ini 1 menit lebih, bukan hampir tapi 1 menit lebih, dan saya minta ganti di sini. Di sini saya mulai minta ganti, tapi nggak ada orang yang mau ganti ya teman-teman, nggak ada orang yang mau ganti. Saya tetap ada di depan ya. Ini kewalahan saya sebenarnya, ini udah mulai turun speednya kan, 33, 32, 31. Ini sampai turun ke 30. Ini nggak mau ada yang narik, ini saya udah mulai minta ganti tapi nggak ada yang narik. Tapi nggak apa-apa, saya di depan terus nggak apa-apa, biar saya yang improve. Kalau nggak improve ya habis. Ini sudah sampai di pertigaan Pocong ya teman-teman, arah Wogersari. Kalau kanan itu nanti bisa ke Tanjakan Lingseng, ini kita ke kiri naik terus. Ini saya coba off saddle ini teman-teman. Nah ini saya coba off saddle, ini jalannya halus banget. Ini nih gradiennya 2-4%, nanjak dikit-dikit. Nah di sini nggak ada yang mau ganti, tapi karena saya udah habis. Kemudian ini dari sebelah kanan, kalau nggak salah ini ada Mas Budi nih. Ini sudah sampai di pasar burung Pocong atau Wogersari.
Ini sebelah kanan kita pasar burung teman-teman. Nah di sini kayaknya Mas Budi mulai naik. Nah ini dia nggak narik tapi ninggalin saya itu. Jelas karena saya udah habis, dia sudah recovery tadi ya. Nah dia menghilang. Dan jindul. Ini agak berat gradiennya sampai 5% tadi terakhir. Nah di sini udah gapnya udah jauh, saya sama Mas Budi itu 100 meter kurang lebih, 50 sampai 100 meter gapnya saya dengan Mas Budi, dan tetap nggak ada yang mau narik lagi di belakang. Ini turunan, di turunan ini saya disalip sama Birozak. Ini Birozak coba untuk ngejar Mas Budi ya, untuk nempel Mas Budi, tapi saya juga nggak mau kalah. Saya terus coba untuk terus nahan, dapat dorongan ya. Saya coba di 40-an up, 43 ini, 44 km per jam. Terus coba saya tahan di sana. Nah ini saya masih nempel Birozak. Ini selisihnya cuman nggak sampai 10 meter, ini 5 meter paling. Saya coba tahan di sana, dan selisih dengan Mas Budi jauh banget teman-teman, jauh, itu hampir 200 sampai 300 meter itu. Kecil sekali orangnya, nggak kelihatan. Ini saya malah narik Birozak lagi, katanya dia mau ngejar Mas Budi. Coba ini saya ngejar dengan speed yang lumayan ini, karena ini turunan dan jalan jelek ya. Saya berani aja karena sepeda saya biasa ya, 102 teman-teman. Ingat 102, lawannya Elves sama XLR 8 karbon, dua-duanya karbon, kecuali punya saya alloy sendiri. Gak apa-apa, untuk latihan kan harus yang berat malahan. Ini malah curhat ini. Ini udah sampai di Segoroyoso teman-teman, daerah Grosso ya, yang terkenal sama delman, andong gitu. Para kusir dan para belantik kuda itu ada di sini. Nah ini kita belok ke kiri, speednya kita turun di 25 km per jam. Kemudian ini ada belok ke kanan. Nah di sini Mas Budi udah belok ke kanan tadi ya. Saya coba untuk kejar, tetap kejar. Ini Birozak coba ngejar juga. Birozak cepat sekali karena memang beda ya. Karbon itu lebih stiff ya, transfer powernya itu lebih cepat begitu. Nah ini kita coba kejar Mas Budi, selisihnya udah lebih dari 300 meter ini, kurang lebih ya 300 meter lah. Ini saya sendirian, belakang itu sudah jauh banget. Mas Yoyok, Mbak Solo, Mas Jerma itu udah jauh sekali ya. Jadi ya tinggal bertiga sebenarnya, saya, Birozak dan Mas Budi ini. Tinggal kuat-kuatan aja ini, siapa yang lebih kuat, nah nanti akan finish terdepan. Tapi di sini kayaknya Birozak ada masalah sama seat postnya ya. Nah seat postnya Birozak itu nggak pas, jadi beliau berhenti di sini. Nah di sini dia berhenti. Nah itu berhenti untuk benerin seat post ya, dan kesempatan buat saya untuk ninggalin Birozak. Nah ini kondisinya saya nomor 2 ini, di belakangnya Mas Budi. Selisihnya hampir 400 sampai 500 meter.
gapnya ya. Jadi selisihnya hampir ya kurang lebih ya, kurang lebih. Nah itu udah nggak kelihatan, Mas Budi udah nggak kelihatan. Ini saya coba gas sendirian ini. Dan pace di 35 speednya, tapi tetap di sini agak susah karena jalannya sempit. Jadi speed pasti turun di sini. Untuk dapatin 35 itu agak susah. Videonya saya potong ya teman-teman, karena dari tadi saya cuma sendirian dan ini udah sampai di area Wonolelo ya. Ini masuk rolling arah Cinomati. Nah ini kamera kembali saya on kan ya. Ini kurang lebih sudah 30 menit dengan jarak kurang lebih ya 15 sampai 18 km. Ini AVG turun, pasti turun ya, speednya turun. Kita udah mulai kehabisan ini sebenarnya. Nah di sini Mas Budi itu kelihatan bokongnya aja dari sini. Jadi kurang lebih selisihnya 300 meter ya dengan Mas Budi ya. Saya coba untuk terus nahan di sini supaya gap dengan Mas Budi itu tidak terlalu jauh. Nah ini mulai nanjak, ini daerah cegokan ya, cegokan atau cegokan ini. Ini mulai nanjak, saya off saddle, mulai nanjak lagi. Terus ini gradiennya kurang lebih 4 sampai 5%. Nah ini mulai nanjak ini. Nah ini kurang lebih 5 sampai 8%. Ini nanjak, ini saya off saddle karena kalau nggak off saddle capek ini. Jelas saya main off saddle dulu baru kembali duduk lagi, kayak main interval gitu loh. Cuman di belakang saya mobil itu ngeyel, maunya banter-banteran padahal jalannya sempit. Nggak apa-apa. Ini saya sendirian lagi terus. Birojak pun jauh ya, agak jauh di belakang, jadi nggak bisa nututin, nggak bisa nyelip saya ya atau barengin aja, nggak bisa karena memang selisihnya agak jauh. Tadi dia benerin seat post ya nggak bener. 20-an ya, 20 km dengan gapnya dengan Mas jauh nih. Ini Mas Hasan mengatakan kepada saya kalau bisa nyelip Mas Budi, kita makan sate sepuasnya. Tapi kayaknya memang gapnya jauh ya dengan Mas Budi. Ini kira-kira gapnya 300-an meter ini. Nah dari sini saya sudah mulai bisa melihat Mas Budi ya. Ya mungkin Mas Budi sudah recovery, tapi karena saya main pace saja, yang penting saya stabil begitu. Jadi itu teman-teman, salah satu trik dari balapan bersepeda gitu. Kalau kita mau latihan ya main pace saja, jadi sekuatnya kita, tapi kita bisa mendapatkan power yang maksimum ya. Misalnya kita kuatnya di 25 ya, kita di 20 aja mainnya, 20 terus, tapi kan nanti stabil begitu. Nah kalau saya kuatnya di 30 dan saya coba untuk terus di 25 begitu, gitu aja, turunin 5 km per jam aja sesuai kemampuan kita begitu. Ini saya coba di 20-an km per jam ini sudah sampai area Kaligatok teman-teman. Nah di sini saya sendirian
gap di depan itu 300-an meter, gap di belakang juga sama 300 meter. Di belakang ada Birozat, ada Mbak Solo, ada Mas Irma, ada Mas Yoyo dan kawan-kawan ya. Ini saya sendirian terus, masih sendirian. Nah dari sini Mas Budi sudah mulai kelihatan itu habis tikungan ini. Jadi Mas Budi kelihatan, tapi dia langsung main power lagi karena sudah selesai recovery ya. Ini saya cuman bertahan menggunakan pace saya sendiri. Terus speednya itu lumayan ya, bisa kita tahan di 28 25 km per jam. Walaupun ini sangat sulit sebenarnya karena nanjak ya, rolling nanjak nah, itu ya sudah kelihatan Mas Budi itu kelihatan, tapi hilang ya karena pas mulai nanjak, saya mulai nanjak, beliaunya sudah mulai turun, jadi gapnya tambah lagi. Saya coba untuk memperpendek gap dengan Mas Budi ya. Jadi teman-teman ketika latihan bersepeda itu usahakan semua teknik digunakan, mau tekniknya yang interval, mau tekniknya yang main power, main cadence, silahkan. Nah nanti ketika ada balapan, teman-teman bisa mengaplikasikan semua teknik yang teman-teman pernah latihan begitu. Ini kita sudah sampai di hampir SD Kaligato ini. Terus saya coba untuk nahan terus di 25 dari tadi. Mau nggak mau ini kita harus push ya, karena memang gapnya itu kelihatan Mas Budi, cuman udah mulai turun dia. Ini saya mulai naik, dia mulai turun. Ini kita coba terus. Sendirian teman-teman. Jadi biasanya kalau teman-teman itu sendirian itu malah bisa nahan pace ya, pace nya di katakanlah di 20 gitu, terus di 20 itu malah kuat. Tapi kalau berbarengan itu kan adrenalinnya naik, jadi teman-teman pace nya bukan pace nya teman-teman, jadi ngikut pace nya yang lain dan akhirnya malah habis sendiri. Nah di sini ini turunan terakhir untuk mulai nanjak yang gradien 18 sampai 22%. Ini dia, kita mulai nanjak. Nah itu Mas Hasan mulai di depan, dia sebagai aja, race director aja, karena dia sudah telat ya, kerjaannya banyak, jadi nggak bisa ikut quest. Ini saya coba main pace ini di 10 lah, karena memang berat banget. Ini saya pakai keranginya 5339 teman-teman, punyanya SRAM ya. Kemudian belakangnya saya pakai 1132 10 speed, punyanya Ultegra 6800. Tegra 10 speed ya, 6800 atau 6600 kalau nggak salah. Tegra ini ketemu Mas Ganda itu, dia dari sebaliknya pakai Sally ya nggak salah. Ini saya coba, itu kelihatan Mas Budi di sana. Mas Budi kelihatan mulai nanjak, saya mulai mengejar. Gapnya itu sudah mulai tidak terlalu jauh, 100 meter saja teman-teman. Nah tapi di sini ini
Ini rantai saya lepas ya teman-teman, kondisinya rantai saya lepas. Dan alhamdulillah bisa menurun lagi. Alhamdulillah bisa menurun lagi. Kita mulai gas lagi nih. Nah ini kita mulai gas lagi. Rantainya lepas tadi ya. Aduh. Padahal sudah kelihatan Mas Budi di atas ini tadi. Selisihnya dengan Mas Budi itu nggak sampai 100 meter. Tapi karena rantainya lepas dan ya ini sudah menurun ya. Semangat saya sudah mulai menurun karena memang rantainya lepas dan nanjak ya. Tapi alhamdulillah bisa naik lagi. Mulai bisa gas lagi. Ini agak berat memang. Ini tanjakan berat yang utama ya. Nah ini kita mulai turun, mulai rolling ya, turun. Dan depan itu adalah tanjakan terakhir. Ini saya coba terus untuk ngejar Mas Budi ya, tapi karena memang jaraknya memang tadi gapnya sudah pendek dan saya lepas rantai, jadi ya tambah panjang lagi gapnya, tambah jauh lagi. Dan ini saya cuma sendirian. Berat teman-teman, berat. Rute Kali Gadok itu memang gak berat ini. Jadi teman-teman, ketika terjadi trouble sepedanya, ketika balap sepeda atau race begitu, teman-teman harus tenang, harus bisa menguasai keadaan dan langsung punya pikiran apa yang harus kita lakukan begitu ya. Tadi itu saya langsung shifting ke bawah, terus rantai kemudian mau kembali masuk dan bisa jalan lagi, itu langsung kayak gitu. Jadi tidak usah panik ya. Ini kita udah sampai atas, udah mulai mau turunan ini. Nah di sini saya ketemu teman-teman dengan RTOC, Mas Jarod dan kawan-kawan. Tadi ada Mas Ganda di bawah. Ini kita mulai turun ya. Ini dia. Saya coba bisa-bisa di sini mulai turun. Mulai lagi offside untuk mendapatkan momentum. Terus dan Mas Viti juga sudah nggak kelihatan teman-teman. Jadi saya sepertinya sudah menyerah ini di sini. Sudah menyerah. Tidak mungkin kita bisa ngejar Mas Budi karena udah nggak ada tanjakan lagi ya, udah habis ya. Nah itu Mas Jarod, terus belakangnya ini teman-teman RTOC ini. Ini tinggal turunan teman-teman, jadi ya sudah ini teman-teman RTOC. Di sini ada pasir, makanya kita harus hati-hati. Ini ada pasir, tikungannya agak
agak bahaya di sini. Dan ada pasir. Pasir. Ini tinggal turun aja dari tanjakan Kali Gatok. Kita menuju finish. Oke, untuk teman-teman yang mau ikut Jumat sore atau Jumat Brodol itu, silahkan datang ke tempatnya Mas Yoyo, belakang kantor pos Barat. Atau teman-teman bisa nunggu di perempatan Jajaran atau nunggu di pasar Barat juga bisa. Nanti biar kita bareng-bareng. Itu setiap hari Jumat jam 4 sore ya, jangan lupa. Hari Jumat jam 4 sore, asal jangan hujan ya. Kalau hujan itu pasti kita libur. Nah kalau nggak hujan, nah teman-teman bisa ikut join. Ini pokoknya sekuatnya, semampunya teman-teman, silahkan kalau mau ikut. Nggak usah ragu-ragu, kita latihan bareng, kita improve bareng. Nah nanti improve-nya di mana ya, nanti bisa di cek kalau ada gobar atau ada res lah. Kalau gobar kan kita ikut speed teman-teman, kalau res kan sendiri-sendiri ya. Ini latihan untuk res ini sebenarnya. Nah ini kita udah di turunan teman-teman. Ini dia, kita udah mulai turun. Ini last tikungan ya, tikungan terakhir ya, tikungan terakhir sebelum flat kembali ya. Nah ini bisa mulai coba untuk nampes di sini, tapi memang saya sudah capek teman-teman, habis bekerja begitu, jadi ya hasilnya kurang maksimal ya. Ini saja cuman bisa sampai 47 48 km per jam, udah nggak bisa 49, bisa cuman bisa nahan sebentar di 49. Memang ini ada motor ini ya sih, jadi saya mau nyelip aja agak susah. Nah ini udah mulai finish ya, finish line teman-teman, dan Mas Budi juga sudah ada di sana ya. Nah ini Mas Budi sudah recovery ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikutin kita. Pokoknya tetap ikuti kita terus, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia, istimewa. Ini teman-teman yang sudah finish di sini nih. Terima kasih pokoknya teman-teman. Matur nuwun.